Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Lawani SAP. Saya guru dari SMP Negeri 3 Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Sekolah kami berada sekitar 44 km dari pusat Kecamatan Telaga Biru dengan medan jalan berliku, tanjakan curam, dan sebagian masih berupa tanah dan batu. Pada musim hujan, perjalanan menjadi lebih berat karena jalan licin dan rawan longsor. Sebagai guru, saya menempuh perjalanan sekitar 1 jam setiap hari. Sebagai guru prakarya yang telah mengabdi lebih dari 4 tahun di sekolah ini, saya menyaksikan bagaimana sebagian siswa datang dengan perut kosong, sementara lainnya hanya membawa gorengan dan teh manis sebagai bekal. Program MBG yang diharapkan menjadi solusi belum dapat menjangkau sekolah kami karena kendala distribusi bahan pangan dan akses transportasi yang sulit. Melihat kenyataan itu, saya terdorong untuk berinovasi. Lahirlah gagasan kegiatan kokurikuler Piring Sehat di Puncak Dulamayo Utara, sebuah gerakan yang bertujuan mengisi kekosongan program MBG melalui pembelajaran kontekstual berbasis potensi lokal. Inisiatif ini bukan hanya mengajarkan keterampilan prakarya, tetapi juga menanamkan nilai kemandirian, gotong royong, dan kepedulian terhadap gizi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk adik-adik semua ya, membawa bekal sehat keluargaku. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema bekal sehat keluargaku. Dalam menjalankan praktik baik Piring Sehat di Puncak Dulamayo Utara, saya menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, baik dari sisi geografis, sosial, maupun kultural. Setiap langkah di lapangan mengajarkan saya bahwa perubahan kecil membutuhkan perjuangan besar, terlebih ketika dilakukan di wilayah terpencil yang masih minim fasilitas. Salah satu kendala paling nyata adalah sekolah kami tidak memiliki kantin sehat yang menyediakan makanan bergizi. Kendala berikutnya adalah pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa makan bergizi identik dengan makanan mahal. Sebagian orang tua berpendapat bahwa asal anak tidak lapar itu sudah cukup. Padahal kebiasaan makan nasi dan mie instan hampir setiap hari tanpa lauk bergizi dapat berdampak pada kesehatan dan konsentrasi belajar siswa. Tantangan saya adalah mengubah cara pandang tersebut dengan pendekatan yang sederhana dan menyentuh hati, melalui sosialisasi dan contoh nyata bekal sehat yang dibuat dari bahan sekitar rumah. Sedikit demi sedikit pemahaman mereka mulai berubah. Program pemerintah yakni program MBG tahun 2024 sampai sekarang sekolah kami belum mendapatkan program tersebut. Walau program tersebut sudah gencar dibicarakan di media, kenyataannya sekolah di wilayah pegunungan seperti kami belum tersentuh oleh bantuan bahan pangan maupun anggaran pendukung. Tidak adanya program resmi ini membuat kami harus berinovasi secara mandiri dengan memanfaatkan potensi lokal dan dukungan masyarakat. Tahap perencanaan, kami merancang kegiatan kokurikuler bertajuk Bekal Sehat Keluargaku dengan proyek utama Piring Sehat di Puncak Dulamayo Utara. Adapun prinsip yang disepakati menggunakan bahan pangan lokal seperti sayur, tahu, singkong, ubi, jagung, telur, dan tempe. Yang kedua, melibatkan keluarga siswa dalam menyiapkan bekal. Yang ketiga, mendokumentasikan kegiatan dalam video praktik baik. Adapun kegiatan yang kami laksanakan adalah mengobservasi bekal yang dibawa siswa, penyusunan menu sehat sederhana berbasis pangan lokal, cerita bekal sehat melalui media digital sederhana. Pelaksanaan program Piring Sehat di Puncak Dulamayo Utara menunjukkan hasil yang nyata dan memberikan dampak positif baik bagi siswa, guru maupun sekolah.
Meski sederhana, perubahan yang terjadi di lapangan membuktikan bahwa sebuah inovasi kecil dapat melahirkan perubahan besar ketika dijalankan dengan niat tulus dan konsistensi. Melaksanakan program Piring Sehat di Puncak Dulamayo Utara bukanlah perjalanan yang mudah. Ada hari-hari ketika langkah terasa berat, ketika langit menurunkan hujan tanpa henti, dan jalan tanah menuju sekolah berubah menjadi lumpur licin. Terkadang bahan pangan segar sulit diperoleh. Namun di balik setiap kesulitan tersimpan pembelajaran yang jauh lebih berharga daripada sekedar keberhasilan sesaat. Saya belajar bahwa inovasi sejati lahir dari kemauan untuk terus berbuat meskipun keadaan tidak mendukung. Dari praktik baik ini saya menemukan banyak pelajaran penting. Inovasi tidak harus menunggu fasilitas datang. Anak-anak pelosok memiliki semangat luar biasa bila diberi ruang untuk berkreasi. Sekolah kecil pun dapat melahirkan praktik besar jika dijalankan dengan cinta dan konsistensi, ketangguhan dan rasa bersyukur. Inovasi Piring Sehat di Puncak Dulamayo Utara menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti berbuat baik. Dari sekolah kecil di atas perbukitan, kami belajar bahwa pendidikan bermakna dapat tumbuh di mana saja, bahkan di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota dan fasilitas modern. Praktik ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju generasi yang sehat, mandiri, dan berdaya. Saya percaya setiap guru memiliki potensi menjadi agen perubahan di tempatnya masing-masing. Saya Asni Lawani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.